Kalau gue bilang kucing ini adalah Hatsune Miku, kalian percaya nggak? Gimana kalau kucing yang ini? Well, dua-duanya itu adalah Hatsune Miku. Karena di kalangan fandom Hatsune Miku, itu ada sebuah ungkapan populer yang berbunyi "Every Miku is canon". Yang dikarenakan hal ini, banyak sekali jumlah varian Miku yang terlahir. Bahkan mungkin sudah menyentuh ratusan lebih varian ya di luar sana, dengan lore dan desain unik mereka masing-masing. Akan tetapi nih, jika semua varian ini adalah Miku, itu berdasarkan hal apa orang-orang bisa meyakini kalau memang karakter ini adalah Hatsune Miku? Soalnya unik-unik loh desainnya, bahkan ada yang itu sama sekali nggak kelihatan seperti Miku. Maksud gue ya, walaupun memang every Miku is canon, pasti tentunya ada batas, kan? Garis batas yang kalau dilewati, itu Hatsune Miku berhenti menjadi Miku. So ya, untuk menemukan di mana garis batas ini, itu gue memutuskan untuk ngeliat berbagai varian Hatsune Miku. Yang di sini udah gue klasifikasikan menjadi 5 bagian ya, berawal dari vanilla Hatsune Miku sampai dengan entah apapun ini. Eits, bentar dulu. Di thumbnail itu gue nulis Paradox Hatsune Miku, dan itu bukan clickbait. Sebelum kita bisa sampai ke paradoksnya, gue harus terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal agar nantinya kalian tidak menjadi terlalu bingung. So, please trust me, oke? Baiklah, oleh karena itu, mari kita mulai dari Vanilla Hatsune Miku. Nah, ini adalah varian Miku yang original, yang gua nggak perlu itu jelasin lebih detail ya. Ini desain yang paling familiar di mata orang-orang. Rambut twintailnya dengan warna campuran cyan dan turquoise itu ikonik banget ya. Terus juga atasan kemejanya tanpa lengan dan rok pendek dengan Accent UI software audio. Yang ini tuh sejak dari Miku V1 sampai yang terbaru yakni Miku V6, desainnya masih konsisten. Ini adalah Miku yang kitanya hampir nggak mungkin salah ngira kalau dia itu orang lain. Yang kedua adalah Altered Body. Nah, ini selanjutnya adalah varian Miku yang itu anggota badannya sedikit berbeda dari original ya. Contohnya itu ada varian yang bernama Kalneka Miku. Nah, buat lore-nya ya, dia itu seperti ini karena merupakan semacam tengkorak robot gitu yang beberapa bagiannya ini menyerupai Miku ya. Serem sih bagi gue. Tapi nih, walaupun dia terlihat seperti itu, orang masih bisa mengenali bahwa ini tuh adalah Hatsune Miku. Karena ya, lihat aja tuh sendiri, matanya yang sebelah masih mata Miku, outfit dan rambut twintailnya juga masih menggunakan warna palet Miku. Terlihat sedikit beda tapi masih terasa familiar. Terus juga varian lainnya dari kategori ini, itu masih ada legs Miku ya. Miku, tapi rambut twintailnya itu adalah kaki. Dan masih banyak lainnya yang gue nggak harus sebut satu-satu karena kalian paham kan di sini maksud gue. Walaupun bentuk badannya berbeda, tapi orang masih bisa mengidentifikasi bahwa ini tuh adalah Miku. Selanjutnya adalah Altered Mind. Nah, varian Miku yang satu ini adalah Miku-Miku yang secara visual itu masih familiar dengan Hatsune Miku original. Akan tetapi, personalitinya jauh berbeda. Tapi hey, emang gimana personalitinya Miku yang original? Well, dari artikel dan video yang gue temu sih, itu original Miku mempunyai persona atau sifat yang ceria, ramah, sopan, dan suka membantu. Intinya bukan tipe-tipe seperti tsundere, yandere, ataupun kudere ya, dan sifat-sifat ekstrim lainnya. Oke, so di bagian Altered Mind ini kita ada Mesmerizer Miku yang sekaligus dia ini menjadi Miku favorit gua ya, Miku favorit gua sepanjang masa.
Nah, tentunya ya, jelas banget Miku yang satu ini personalitinya itu sangat berbeda dengan Miku Ori. Dia ini liar dan menyeramkan, tapi bagi gua, she is perfect. Everything, down to the last minute details. Kemudian juga di kategori ini kita ada Miku 39 Neko. Ini Miku tapi Mesugaki ya, varian loli gitu. So ya, dari semua karakter ini dan yang sebelumnya, gue mau bilang bahwasannya Miku masih bisa tetap dianggap Miku walaupun personalitinya itu jauh berbeda dengan versi asli. Yang keempat adalah bukan Hatsune Miku. Nah, sesuai dengan judulnya ya, ini adalah Hatsune Miku yang bukan Miku. Ada tanda tanyanya ya. Why? Itu karena ya dari visual dan persona sama sekali nggak kelihatan kayak Hatsune Miku. BTW yang ini adalah Miku versi official loh. Jadinya mereka di sini kayak ngasih tahu ke kita kalau Miku itu masih bisa dianggap Miku walaupun secara jiwa dan raga mereka sudah jauh berbeda dari Miku yang asli. Sederhananya sih, Miku yang ada di kategori ini itu adalah Miku konseptual, Miku secara ide dan konteks lore yang jika karena tanpa hal itu mereka hampir mustahil untuk diidentifikasi. Oke nih, sebelum kita lanjut ke kategori Miku yang terakhir, gue mau ngerangkum dulu semua poin-poin tadi yang berisi tentang identitas Miku. Begini maksud gue ya, varian Miku kategori Altered Mind dan Altered Body itu masih menjadi Miku karena secara visual atau persona masih ada sisa dari Miku di dalam mereka. Kemudian, varian Miku yang sama sekali secara visual dan persona tidak menggambarkan Hatsune Miku itu masih menjadi Miku dengan catatan kalau ada konteks dan lore yang masuk akal. Maka kalau kita buat ke dalam sebuah table, itu bakal seperti ini. Jadi ya kesimpulannya, semua varian Miku yang kita lihat tadi itu selalu memiliki setidaknya satu parameter yang bisa kita hubungkan kembali ke Miku original. Entah itu berupa penampilan, persona, ataupun sekedar konteks doang. Akan tetapi nih, kita masih belum menemukan di mana garis batas yang membuat Miku itu berhenti menjadi dirinya. Ketika kita ngelihat karakter yang tanpa nama, terus kita kasih konteks kalau dia itu adalah Miku, maka persepsi kita langsung berubah. Kita langsung menganggap bahwa oh ternyata karakter ini Miku. So di sana itu kan terjadi sebuah proses perpindahan identitas dari bukan Miku menjadi Miku, yang dimana jika kita berhenti sebelum proses itu selesai, maka kita berdiri di antara batas Miku dan bukan Miku. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, eksistensi apa yang berada di antara bukan Miku dan menjadi Miku? Tadi gue liatin kalian kan, berbagai varian Miku yang berkemungkinan itu bisa mengisi kursi antara Miku dan bukan Miku. Tapi hey, pada akhirnya mereka semua itu adalah Hatsune Miku. So, mereka tidak bisa kita jadikan kandidat. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, kita bakal ngelakuin eksperimen mengkonstruksi Miku kita sendiri berdasarkan informasi yang kita ambil tentang apa yang membuat Miku menjadi Miku dari varian-varian tadi. Makanya nih, oleh karena itu, ladies and gentlemen, gue Bulan di sini mempersembahkan kalian Paradox Hatsune Miku. Oke ini, sekarang coba kalian bayangin kalau boneka ini adalah robot humanoid. Dia bisa merespon ke area sekitarnya, dia bisa bergerak selayaknya manusia, dan mengerti apa yang manusia ucapkan. Tapi kekurangannya, dia ini adalah robot yang tidak punya nama dan juga tidak punya ingatan.
Karena tidak punya nama dan tidak punya ingatan, gue di sini memutuskan untuk merubah robot ini menjadi Hatsune Miku. Dia gue kasih rambut Hatsune Miku, matanya Hatsune Miku, pakaiannya Hatsune Miku, dan pita suaranya Hatsune Miku. Halo semuanya. Dan tentunya yang terakhir, gue ngasih dia nama Hatsune Miku. Sampai di situ ceritanya, happy ending. Sekarang simak baik-baik perkataan gue. Sejak awal, robot Miku ini itu bukanlah Miku kan? Lantas kapan tepatnya dia berubah menjadi Miku? A. Dia menjadi Miku ketika gue memakaikan dia rambut Hatsune Miku. B. Dia menjadi Miku ketika gue ngasih dia pita suara Hatsune Miku. Atau C. Dia menjadi Miku ketika gua selaku kreatornya nih itu muncul dalam benak bahwa ingin merubah robot ini menjadi Hatsune Miku. Kalian sudah milih opsi yang mana? Well, mari kita tes kebenaran semua jawaban itu satu persatu. Jawaban yang pertama itu terdengar benar karena orang-orang langsung bisa mengenali Miku dari rambut ikoniknya. Akan tetapi nih, hanya karena kita ngasih robot tadi wig Miku, apakah artinya robot ini langsung menjadi Miku? Karena jika iya, maka artinya para cosplayer yang berdandan seperti Miku itu adalah Miku dong. Tapi kan enggak, mereka hanyalah cosplayer, status mereka tetap menjadi cosplayer dan bukan berubah jadi beneran Hatsune Miku. Robot kita pun juga seharusnya sama. Dia jadi robot yang hanya cosplay sebagai Miku. Tapi hey, itu tadi ada Lex Miku yang cuma kepala pakai rambut Miku doang, itu bisa diakui oleh Pen sebagai Hatsune Miku. Harusnya robot gua ini juga bisa diakui dong sebagai Hatsune Miku. Kalau iya, maka cosplayer Miku itu beneran jadi Miku dong. Apakah tergantung niat? Kalau iya, maka sebut saja deh robot ini dan diri gua ya, itu secara bersamaan dipakaikan wig Hatsune Miku oleh orang dengan niat dia pengen kita berdua terlihat seperti Hatsune Miku. Nah, ketika ada orang lain yang melihat gua dan si robot ini, sebagian besar itu bakal bilang gua adalah cosplayer dan robot ini adalah robot Miku. Padahal niatnya sama, tapi implikasinya berbeda. So, apakah dengan menaruh rambut Hatsune Miku ke robot kita ini, dia berubah menjadi Miku? Well, jawabannya adalah iya dan tidak. Kok bisa? Nanti gue jelasin. Jawaban yang kedua, itu terdengar benar karena manusia itu sensitif pada suara. Tanpa ada visual pun nih, ketika kita mendengar suaranya Miku, itu kita langsung tahu bahwa, oh pasti ini Miku, karena kita udah familiar kan? Jadi artinya robot kita ini adalah Miku? Well, enggak juga. Hanya karena sesuatu itu bisa mengeluarkan suara Miku, bukan berarti sesuatu itu berubah menjadi Miku. Contohnya nih adalah sebuah MP3 player yang memutar suara Miku. Apakah MP3 player itu berubah jadi Miku? Kan enggak. Tapi gimana kalau MP3 player ini hanya diprogram untuk memutar suara Miku? Kemudian MP3 player ini kita masukkan ke robot ini. Apakah sekarang robot ini menjadi robot Hatsune Miku? Well, iya dan tidak. Nanti gue jelasin. Jawaban yang ketiga itu terdengar benar karena gue yang menciptakan Miku ini kan, so gue lah yang berhak menentukan kapan dia berubah menjadi Miku. Akan tetapi nih, emangnya orang bakal percaya ketika gue bilang robot yang nggak ada personality ini adalah Miku? Nggak kan, mana mungkin mereka percaya. Soalnya ini robot sama sekali nggak kelihatan kayak Miku. Tapi tadi 25G Miku itu sama sekali nggak kelihatan seperti Miku dan secara personal juga nggak mirip. Orang bisa percaya kalau dia Miku hanya karena kreatornya bilang ini tuh Miku? Harusnya punya gue juga bisa dong. Well, jawabannya adalah iya dan tidak. Nah, inilah paradoksnya. Kita nggak bisa menentukan itu satu jawaban yang absolut untuk menjawab pertanyaan kapan tepatnya robot ini menjadi Miku.
Karena setiap kali muncul jawaban yang benar, itu ternyata bisa ditolak. Dan setiap kali muncul penolakan, kita juga bisa menolak penolakan itu dan seterusnya. Malah jadi rabbit hole ini. Kita jadi terjebak mendefinisikan sebuah istilah yang ternyata istilah itu lagi-lagi perlu diberikan definisi dengan argumen yang masing-masing bisa dipertahankan kebenarannya walaupun punya basis yang berbeda. Makanya di akhir setiap penjelasan opsi ABC tadi, itu gue jawab dengan iya dan tidak. Soalnya bakal terus-menerus uraiannya itu menjelaskan istilah yang menimbulkan pertanyaan. Yang padahal opsi ABC ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Akan tetapi, kayak gue bilang tadi, mereka marah melahirkan pertanyaan lagi yang tentunya harus kita jawab lagi. Dan jawabannya ini lagi-lagi malah menimbulkan pertanyaan. Kalian bingung? Well, nggak apa-apa ya. Memang seperti inilah ketika kita membahas sebuah paradoks dan filsafat. Nah, pembahasan kita ini tuh mirip seperti perbedaan antara tumpukan pasir dan beberapa butir pasir. Kita semua tahu dan setuju apa perbedaan sebutir pasir dan setumpuk pasir. Yang para ahli dan kita semua ini sulit sepakati adalah kapan sebutir pasir itu tepatnya berubah menjadi tumpukan pasir. Cari artikel Sorites Paradox. Ini mirip dengan paradoks Hatsune Miku kita ya, kalau kalian mau belajar lebih lanjut gitu tentang hal ini. So, apa yang terjadi ketika Hatsune Miku berhenti menjadi dirinya? Well, yang jelas tentu dia berubah menjadi orang lain. Tapi ketika kita menggunakan kaca pembesar dan melihat prosesnya, itu di sana terlahir sebuah paradoks yang dimana disinilah garis batas antara dia menjadi Miku dan bukan Miku. Tapi ya, seperti itulah Tuan dan Nona paradoks Hatsune Miku ya, dari gua Mumu Bulan di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir.